Yang saya hormati hadirin jamaah baik dari jamaah Musholah Rodotul Tholibin maupun Nurul Hidayah yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita, yaitu dalam menunaikan kewajiban kita sholat subuh berjamaah dan dirangkai dengan kegiatan rutin kita yang senantiasa dilaksanakan setiap satu subuh, yaitu untuk mengkaji kajian kitab kita, kitab Al-Kabair. Mudah-mudahan niat dan langkah kaki kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya. Baik hadirin jamaah sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai kajian kita, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Semoga hadirnya kita di majelis ilmu ini dapat menambah ilmu pengetahuan agama kita, menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, dan insya Allah menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Mari hadirin jamaah sekalian, mari sama-sama kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa junudihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifina fid din, khususan musannif hadzal kitab Syekh Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimas Az-Zahabi, nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian, alhamdulillah, mari kita kembali memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga senantiasa bersalawat keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini atas izin dan inayah Allah, kita kembali bisa bangun tidur insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kepada kita berbagai macam keberkahan dan rizki di dalam hidup kita ini. Juga mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita orang mukmin, yang terpenting adalah taatnya, bukan soal panjang atau pendek umur. Panjang umur enggak taat ya rugi. Ya, pendek umur enggak taat ya rugi juga. Gitu. Jadi buat orang muslim itu bukan soal panjang atau pendek umur. Tapi yang penting adalah bagaimana umur kita itu kita isi dengan ketaatan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akan dinilai dari situ. Ya, isi daripada perjalanan hidup kita itu yang dinilai oleh Allah. Kalau orang hidupnya penuh kebaikan, maka kebaikan itu insya Allah akan menghantarkan dia ke dalam surga. Tapi kalau penuh kejelekan, kehinaan di mata Allah,
ya itu pun akan dia dapatkan balasannya yang setimpal nanti di akhirat. Maka mudah-mudahan umur kita ini umur yang manfaat, kita mati nanti dalam keadaan husnul khatimah. Kita lanjutkan bacaan kita pada pagi hari ini, masih bagian terakhir dari dosa besar, yakni meninggalkan atau tidak mau membayar zakat. Hikayatun, ada satu hikayah. Ruwiya an Muhammad bin Yusuf al-Firyani qala, diriwayatkan dari Syekh Muhammad bin Yusuf al-Firyani, beliau berkata, kharajtu ana wa jama'atun min ashabi fi ziyarati Abi Sinan rahimahullah ta'ala. Satu saat, kata Syekh Muhammad bin Yusuf, aku keluar bersama jamaahku, bersama jamaah ya daripada sahabat-sahabatku untuk berziarah, berkunjung ke rumah Abi Sinan rahimahullah. Syekh Abi Sinan, seorang ulama. Falamma dakhalna alaihi wa jalasna indahu, ketika kami sampai ke rumah Abi Sinan dan kita duduk-duduk, ya udah sampai duduk-duduk di rumah seorang ulama. Qala, beliau Syekh Abi Sinan berkata, kumu bina nazuru jaran lana, mari ikut kami bersama-sama datang berziarah, berkunjung ke rumah tetangga. Jadi silaturahmi ke rumah Abu Sinan sampai rumah beliau, bareng-bareng Syekh bin Yusuf, Syekh Muhammad bin Yusuf dan para jamaahnya diajak ke rumah tetangganya Abu Sinan. Mata ahuhu, yang baru saja saudaranya meninggal, ya, diajak takziah. Nu'zihi fihi, untuk bertakziah. Jadi rombongan Syekh Muhammad bin Yusuf diajak, begitu sampai ke rumah Abu Sinan diajak takziah, ya, nyelawat kalau kita bilang, karena ada tetangganya yang baru saja meninggal. Faqumna ma'ahu wa dakhalna ala dzalikar rajul. Kemudian kami kata Syekh Muhammad bin Yusuf, ikutlah bareng-bareng sama Abu Sinan datang ziarah atau takziah, ya, ke rumah tetangganya yang meninggal itu. Ketemu seorang laki-laki saudaranya yang meninggal. Fawajadnahu katsiral buka wal jaza. Kami melihat si laki-laki yang adiknya atau saudaranya meninggal itu nangis aja. Ya, namanya orang baru ditinggal mati. Ya, ini saudaranya yang nyambut. Dia nangis sedih ala akhihi, atas kematian saudaranya. Fajalasna nuslihi wa nu'zihi, kami duduk bareng-bareng, ya, memberikan hiburan lah, menghibur dan takziah, menunjukkan rasa bela sungkawa, ikut bersedih atas kematian itu. Wa huwa la yaqbalu tasliyatan wa la ta'ziyah, tapi dia enggak nerima, sepertinya enggak bisa dihibur, tetap nangis saja. Ya. Kan kalau kita takziah itu tujuannya
untuk menghibur orang yang ditinggal mati sekaligus menunjukkan rasa bela sungkawa kita. Gitu. Takziah namanya. Ya. Ikut mendoakan, ikut bersedih lah gitu. Supaya yang ditinggal ini enggak merasa kena musibah sendirian. Ada datang tetangga, saudara, ya teman jauh sekalipun datang sekedar untuk memberikan tasliyah namanya. Ya, sabar gitu kan. Kita ajak ngomong dia, saya ikut bersedih atas kematian ini, sabar, mudah-mudahan almarhum husnul khotimah gitu. Ya, untuk memberikan rasa gembira di hati keluarga yang ditinggal. Nah, itu yang dilakukan oleh Abu Sinan mengajak tamunya tadi bareng-bareng Syekh Muhammad bin Yusuf dan jamaahnya. Tapi ini orang nangis saja. Ya. Terus saja nangis. Fakulna, kemudian kata Syekh Muhammad bin Yusuf, kami mengatakan begini, amma ta'lamu annal mauta sabilun la budda minhu. Apa ente enggak tahu yang namanya kematian itu memang satu jalan yang pasti, semua orang pasti akan mati gitu. Ya. Udahlah, jangan terlalu sedih gitu sih istilahnya itu omongan. Kan kematian itu emang pasti semua orang. Ya ini sih giliran saudara ente. Semua orang pasti mati, kita juga pasti mati nanti. Gitu. Nggak usah terlalu disedihin. Ya. Setiap orang tuh pasti mati. Kira-kira begitulah. Beliau sampaikan kepada sahibul musibah. Qala bala, kata si sahibul musibah, iya. Walakin abki ala ma asbaha wa amsa fihi akhi minal azab. Saya bukan nangisin kematiannya doang. Yang saya tangisin itu, saya takut saudara saya ini terkena azab. Siang dan malam, terus menerus pagi sore. Itu yang saya takutin. Fakulna lahu, kemudian kami bertanya, hal ittalakallahu alal ghaib? Apa ente dibukakan oleh Allah tentang yang gaib? Maksudnya, apa ente tahu dia bakal kena azab? Kok bisa ente ngomong begitu? Kan bukan satu yang bisa diketahui manusia. Ente tahu dia bakal kena azab. Emang Allah ngasih tahu ente? Kira-kira begitu. Sehingga sampai segitu nangisnya karena ketakutan saudaranya ini terkena azab di dalam kuburnya. Seakan-akan dia tahu sesuatu. Entah tahu perbuatan saudaranya. Ya misalnya begini, kalau ahli maksiat meninggal gitu kan. Kan belum tentu juga, kita nggak bisa, kita yang hidup ini nggak bisa kita mengatakan wah ini orang pasti kena azab, belum tentu. Kita mau nggak tahu kematiannya, apalagi kita nggak lihat prosesnya. Siapa tahu nih ada orang meninggal misalnya tabrakan, itu belum tentu su'ul khatimah, belum tentu. Kan ukurannya itu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir perkataannya sebelum meninggal, dia masuk surga. Kita kan nggak tahu. Siapa tahu pada saat dia sakaratul maut terucap itu. Selamat ya. Malam yugargir selagi tenggorokan nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Jadi kita nggak bisa nyimpulin juga, wah ini orang sudah pasti masuk neraka ini, nggak bisa begitu, nggak bisa. Walaupun kita tahu perbuatan dia. Sebab apa yang akan terjadi di dalam proses kematian itu, walaupun memang orang ketika ingin sakaratul maut itu diganggu betul sama iblis.
sama setan. Karena dia kan dia mah calon neraka kan, ngajakin orang tuh ayo, gitu dengan berbagai macam cara ngerayu. Kalau orang mau meninggal itu iblis itu udah ngerubutin, ingin mempengaruhi supaya mati dalam keadaan suul khatimah. Seorang ulama sekalipun itu belum tentu selamat, digoda iblis, ya. Kadang iblis datang dalam bentuk gurunya, dalam bentuk ulama besar, seakan-akan ya mengunjungi dia, dalam penglihatan dia bisa begitu. Orang lagi mau sakarat, lagi mau deket-deket meninggal tuh bisa begitu. Ya, atau datang keluarganya terdekat. Ya, datang dalam bentuk malaikat, bisa iblis. Ya kalau yang meninggal seorang ulama ya iblisnya kan jenderal. Ya kan? Ya beda kelas, yang kelas tinggi yang bisa juga menjadi seperti ulama besar dia untuk mempengaruhi. Yang ujung-ujungnya itu mengajak kepada kekufuran dengan tipu dayanya dia. Ya. Karena dia emang pengennya jadi calo. Jadi ulama aja belum tentu selamat, maka kita diperintah untuk mentalkin orang yang tak sakaratul maut. Mentalkin itu nuntun. Ya, dia dalam keadaan udah payah, jangan ditinggal. Kita kalau mau tinggal itu tuntun dulu dengan zikir, ucapan la ilaha illallah. Dituntun, jangan diajak ngomong yang lain. Ya, ikutin bilang gitu. La ilaha illallah. Begitu dia berhasil mengucap la ilaha illallah, udah jangan diajak ngomong lagi. Biar itu menjadi ucapan terakhir dia. Ya. Jangan ntar ada yang datang, Mbak, ini si Ano nih Pak, datang Mbak. Diajak ngomong lagi. Begitu lagi ntar kan. Iya. Udah gak usah diajak ngomong lagi. Kalau dia sudah berhasil mengucapkan dalam keadaan sekarat ya, udah berhasil mengucapkan la ilaha illallah walaupun berat. Orang kan sekarat tuh berat kan. Gitu kan, ngap-ngapan. Suruh baca. Nah, kalau udah berhasil udah aman. Jangan diajak ngomong yang lain lagi. Nah, jadi kalau ini yang terjadi di cerita ini, dia nangis terus seakan-akan dia tahu sesuatu bahwa saudaranya ini bakal kena azab di kubur. Gitu. Akhirnya ditegesin lah sama Abu Sinan. Ditanya, apa ente tahu dia bakal kena azab? Itu kan perkara gaib. Emang Allah ngasih tahu ente kira-kira begitu? Qala walakin, qala la, tidak. Saya juga nggak tahu apa-apa. Walakin lamma dafantuhu wa sawaitu alaihi turab. Tapi tadi waktu saya nguburin dia, terus udah diuruk tanahnya, udah rapi, wan sorofan nasu, dan orang-orang udah pada balik, udah pulang. Saya tinggal sendirian. Jalastu inda qabrihi, aku duduk sebentar di samping kuburannya. Kata si saudara ini. Idza sautun min qabrihi yaqul. Tiba-tiba waktu saya sendirian di situ ada suara dari dalam kuburnya. Gitu suaranya itu gitu. Teriak dia. Aqiduni wahidan. Aku didudukan sendirian, dibangunin. Ini si mayat berteriak, dia didudukin dalam keadaan berbaring rebah, itu disuruh duduk sendirian sama malaikat kali. Uqasil azab, aku menghadapi siksaan azab, aku akan disiksa, kata si
ahli kubur yang meninggal itu. Qad kuntu usolli wa qad kuntu asumu. Padahal aku selalu sholat dan aku selalu puasa, nggak pernah ninggalin. Tapi sekarang aku diazab. Aku disuruh duduk oleh malaikat dan akan diazab. Qala, si saudaranya kemudian melanjutkan ceritanya, fa'abkani kalamuhu. Itulah yang membuat aku nangis ucapannya itu. Saat itu aku nangis di dari kuburnya itu. Karena mendengar ucapan seperti itu. Kenapa aku diazab? Padahal aku sudah laksanakan sholat dan puasa. Karena mendengar ucapan itu, fanabashtu anhut turaba. Kemudian aku bongkar lagi, gali kuburannya. Karena dengar dia teriak saudaranya, ya, dia bongkar lagi itu kuburannya, li anzur halau, ingin mengetahui keadaannya. Wa idal qabru yasta'ilu alaihi naron. Tiba-tiba dari dalam kubur itu api nyembur, nyala. Dia mau gali, belum sampai selesai, api udah keluar. Padahal baru aja dikuburin. Orang baru aja pada pergi. Dia tungguin masih di kuburan itu. Itu sudah terjadi begitu. Ini ahli kuburnya berteriak bahwa dia akan diazab, padahal dia sudah melakukan sholat dan puasa. Ya, begitu dibongkar kuburannya, ternyata ada api nyembur dari dalam kubur. Wa fi unuqihi tuqud min nar, dan di lehernya si mayat itu dibelenggu, diikat dengan ikatan terbuat dari api. Diikat dengan tali yang terbuat dari api. Fahamalatni syafaqatul uhuwah, maka aku terenyuh sebagai saudara. Ini yang membuat aku sedih. Wa madadtu yadayya liarfa'atu, kemudian langsung aku angkat, aku pegang itu, pengen ngebuang tali yang ngikat di lehernya itu yang dari api, ya, pengen ngebuang tali dari api itu, an raqabatihi, dari lehernya si mayat. Fahtaraqat asabi'i, tahu-tahu semua tanganku juga ikut terbakar. Wa yadayya, kedua tanganku ikut terbakar, jari-jari ikut terbakar. Summa akhraja ilaina yadahu, kemudian tangannya juga, si tangan si mayit itu keluar. Fa idza hiya saudaun mutaharriqah, tangannya juga udah dalam keadaan angus, terbakar. Dalam waktu hanya beberapa menit, leher sudah terbelenggu dengan api, sekujur tubuh terbakar termasuk tangannya. Qala faradatu alaihi turab wan saraftu, langsung akhirnya enggak jadi aku gali, ditutup lagi. Saya tutup lagi kuburannya itu. Kemudian saya pulang. Fa kaifa la abki ala halati ala halihi, bagaimana mungkin saya enggak nangis melihat keadaan saudara saya seperti itu. Wa ahzanu alaihi, dan aku sangat bersedih terhadap kejadian yang baru saja menimpa saudara saya itu. Faqulna, kemudian Abu Sinan mengatakan, fama kana akhuka ya'malu fid dunya,
dia bertanya, emang apa yang dikerjain saudara ente di waktu di hidupnya? Kemarin waktu dia hidup dia ngapain? Kan sholatnya rajin, puasanya rajin, ada dosa apa yang dia bikin? Kok bisa begitu di dalam kuburnya? Qala, kemudian akhirnya dia mengatakan, kana la yu'addi zakata min malihi. Satu yang dia enggak kerjain, dia enggak bayar zakat dari hartanya. Nah, ini dosanya rupanya. Ini kesalahannya. Ya. Maka Abu Sinan kemudian terkaget-kaget, ya. Sebegitu beratnya. Itu baru dikubur tuh. Baru di dalam kubur. Fakulna, kemudian beliau mengatakan begini, hadza tasdiqu qaulillahi ta'ala. Inilah bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Wala yahsabannal ladzina yabkhulun, dan janganlah menyangka orang-orang yang bakhil, ya, yang tidak mau mengeluarkan hartanya, bakhil disebutnya, bima atahumullahu min fadli, dengan harta yang Allah karuniakan kepada mereka. Wa khairul lahum, jangan menyangka harta itu akan menjadi kebaikan buat mereka. Bal huwa syarrul lakum, justru itu akan menimpa keburukan pada dirinya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi, nanti harta yang dia simpan karena pelitnya itu akan dikalungkan di lehernya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ternyata kalungnya terbuat dari api tadi itu. Jadi justru itu harta yang dia punya menjelma, berubah bentuk menjadi api yang menyiksa, yang dikalungkan ke lehernya. Wa akhuka ujjila lahul azab fi qabrihi ila yaumil qiyamah, dan saudaramu ini, kata Abu Sinan, disegerakan azabnya di dalam kuburnya ila yaumil qiyamah, sampai nanti datangnya kiamat. Nauzubillah. Wah, berapa ratus tahun, mungkin ribuan tahun di dalam kubur gara-gara tidak membayar zakat. Selama di kuburan, karena Allah segerakan azabnya, terus menerus dia nggak berhenti, ya, dililit sama hartanya sendiri. Ada yang bentuk api, ada yang bentuk ular, ya. Qala, kemudian beliau berkata, summa kharajna min indihi wa ataina Aba Dzarrin sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami pergi setelah selesai ngobrol sama orang yang keluarga yang meninggal tadi, pergilah. Kemudian menjumpai Abu Dzar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zakarna lahu qissatar rajuli. Kemudian kami menceritakan kejadian tadi kepada Abu Dzar. Wa qulna lahu, dan kami mengatakan kepadanya, yamutul yahudi wan nasrani wala nara fihim zalika. Ini para jamaahnya yang kebingungan, kok sebegitunya ya, siksaan itu langsung kontan Allah kasih. Padahal kata mereka, orang Yahudi, orang Nasrani aja yang kafir meninggal, kami nggak melihat sampai seberat itu. Dia kan muslim, dia punya iman, bahkan dia masih sholat, masih puasa, kok langsung gitu. Padahal orang Yahudi, kita juga suka ngelihat orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir artinya meninggal, nggak begitu kuburannya, nggak langsung teriak tuh dia, gitu.
Jamaahnya bingung, ya, sehingga bertanyalah kepada Abu Dzar seperti itu pertanyaannya. Faqala, kemudian Abu Dzar berkata, ulaika la syakka annahum finnar. Mereka itu orang-orang kafir Yahudi Nasrani tidak diragukan lagi, mereka pasti ahli neraka. Pasti, karena kekufurannya, meninggal dalam keadaan kafir jelas. Ya, mereka pasti ahli neraka. Wa innama yurikumullahu fi ahlil iman. Akan tetapi sesungguhnya kalau Allah perlihatkan itu kepada kalian dari orang yang beriman, kejadiannya begitu, untuk apa? Litaktabiru, supaya kalian mengambil pelajaran. Ya. Supaya, jadi Allah sengaja nunjukin, kan jarang kejadian begitu. Kita habis nguburin, terus tahu yang dalam kubur teriak, kabur kita. Ngibrit, ketakutan. Kan jarang kejadian begitu, jarang banget. Ya. Iya, jadi kalau kita suka mendengar ada kejadian 1-2 begitu, ya kan, kuburan misalnya, ada ya dulu pernah diceritakan oleh Kiai Mubarak misalnya dalam khutbah Jumat, itu ada orang di kuburnya dililit ular. Dalam kitab juga pernah kejadian karena ninggalin sholat. Seorang perempuan di dalam kuburnya dililit ular. Yang ceritanya itu ketika saudaranya nguburin, tahu-tahu dompetnya jatuh di dalam kubur. Wajah cari-cari udah ditutup kuburan, dompet kagak ada. Akhirnya dia minta tolong dibongkar lagi. Begitu udah baru kelihatan sedikit, ada ular keluar dari dalam tubuh. Yang ngelilit tubuhnya si mayat itu, perempuan. Nah, itu karena ninggalin sholat. Saya pernah mendengar dulu di dalam khutbah Jumat itu Kiai Mubarak, ada ketua masjid, bahkan ketua masjid meninggal sama gara-garanya itu dicari di mana tanah kuburan digali itu selalu ada airnya. Jadi digali berair, digali berair. Akhirnya udah beberapa kali udah nggak ada tempat kali, udah deh biarin dah, berendam dan mayat gitu. Awalnya begitu. Akhirnya dikuburkan dalam keadaan ada air di dalam kuburnya. Dipaksa dah. Ya, habis ditimbain ya tetap aja keluar airnya. Akhirnya dipaksa udah direndam. Terus selesai diuruk. Sampai kira-kira 1 minggu lah. Keluarganya kayaknya gimana sih orang tua saya gitu. Masa sih kuburannya sampai begitu sekali? Ada banyak airnya. Akhirnya ngadulah ke kiai. Tolong dah Pak Kiai, kuburan bapak saya dipindahin aja. Jangan di situ, biarin dah tempat lain, pemakaman lain. Yang penting jangan begitu. Kita kayaknya berat bener jadi keluarga, jadi anak. Orang tua saya yang dikuburin berendam begitu. Nah, akhirnya dimusyawarahin lah sama pengurus masjid untuk pemindahan makam. Saya nggak tahu persis kejadiannya di mana, tapi ini disampaikan waktu khutbah Jumat. Berarti kan bener kiai yang nyampein. Dipindahin, digali. Ternyata sudah dalam keadaan terlilit ular. Itu kiai, itu ketua masjid. Coba. Nggak ada yang berani berspekulasi dosanya apaan. Tapi ternyata ada yang bisik-bisik gitu, menyampaikan ke kiai, apa itu ya yang akhirnya menyebabkan beliau disiksa dalam kubur. Apa itu dosanya? Cuman nggak berani juga pastikan. Jadi pernah makan duit masjid. Makan duit masjid rutin tiap bulan hanya 50.000. 50.000 dia minta jatah dari masjid. Bayangkan. Harus merasakan siksaan dalam kubur seperti itu.
Jadi nggak gampang. Orang ngurus masjid itu juga bukan berarti tanpa dosa. Kalau segitu kan, ya Allah, duit seberapa sih? Apalagi sampai jutaan. 50.000 dia minta jatah tiap bulan sama bendaharanya. Mengakibatkan dia disiksa dalam kubur. Coba bayangin. Apalagi dosa-dosa yang lain. Dosa sekecil itu aja, yang menurut kita kecil di mata Allah gede. Nggak bisa kita remehkan. Jadi orang yang kelihatan baik sekalipun belum tentu selamat dari siksa kubur. Kita nggak tahu ada dosanya apa. Maka kita harus hati-hati betul dengan dosa ini. Pengurus kita, ngurus musola, ngurus masjid, jangan disentuh. Saya kenapa sih dari dulu gak boleh uang itu masuk ke rumah saya? Karena saya tahu cerita itu. Maka insya Allah kalau kita amanah, aman kita, dunia akhirat aman. Ya. Aman. Kalau kita lihat berapa banyak masjid yang begitu modelnya. Pengurus masjid terlalu nikmat aja. Saya pernah nyampaikan juga ini di beberapa masjid. Walaupun banyak orang yang mungkin tersinggung di khutbah, saya sampaikan juga. Jangan anggap remeh itu makan uang masjid begitu. Ya. Kita kalau udah terbiasa itu kan enteng. Ya, orang misalnya jadi ketua masjid, semua tromol masuk ke rumah. Orang lain kagak tahu. Akhirnya mau ada perlu duit, pakai dulu. Ya kan, perlu duit, pakai dulu. Karena yang nggak ada yang negor, keenakan. Nggak ganti kagak. Pakai aja, pakai aja, pakai aja. Nah itu yang bahaya. Dan ini banyak terjadi di pengurus-pengurus masjid. Ya, maka kita harus sangat berhati-hati. Ini walaupun kita musola kecil, hati-hati karena apa? Beresiko. Iya, waktu di dunia nggak terasa, enak aja kita enteng, ya kan? Begitu masuk kubur, kita baru tahu, terbelalak mata kita bahwa sekecil apapun perbuatan kita itu jadi azab. Sekecil apapun kesalahan kita jadi siksaan. Na'udzubillah. Menjalik. Itu yang diinginkan sehingga Allah suka menunjukkan, memperlihatkan. Ya, ini bukan 1 kali 2 kali cerita begini banyak. Ya, di banyak kitab juga banyak cerita. Ada beberapa siksa kubur yang diperlihatkan oleh Allah kepada orang yang masih hidup. Tujuannya satu, supaya yang masih hidup ini mengambil pelajaran. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Faman absara falinafsi wa man amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz." Barang siapa yang terbuka matanya melihat pelajaran itu, maka keuntungan bagi dirinya. Kita yang sudah mendengar cerita ini, kemudian kita terbuka mata kita, terbuka hati kita. Ya Allah, mudah-mudahan saya enggak seperti itu. Beruntunglah ya diri kita yang begitu mendengar atau melihat langsung, apalagi kejadian begini, kita akhirnya takut melakukan itu. Itu keuntungan buat kita, pelajaran. Orang yang beruntung, begitu dia meninggal, insya Allah dia dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Dia tahu ada pelajaran yang diambil dari kejadian yang pernah dia tahu itu. Tapi barang siapa yang dibutakan mata hatinya, faman amia, dibutakan. Walaupun mungkin berkali-kali ngikut nguburin, berkali-kali ngelihat peristiwa aneh di dalam proses penguburan itu, atau meninggal orang, dia lihat ada yang aneh, nggak membuat dia takut, biasa aja.
Ini tertutup hatinya, enggak mau ngambil pelajaran dari kejadian itu. Ada orang yang begitu kan? Masa bodoh dia. Enggak pernah tersentuh hatinya. Walaupun ngelihat langsung atau mendengar cerita-cerita seperti itu, kejadian yang menimpa ahli kubur, dia tetap enggak tergerak hatinya untuk taat kepada Allah. Ini keras. Istilah Allah, amya, buta mata hatinya, tertutup. Fa'alaiha, maka dia akan mendapatkan akibatnya nanti. Hukumannya, siksaannya. Wa ma ana alaikum bihafiz. Dan tidaklah kami kecuali ingin menjaga kalian. Allah kadang-kadang memperlihatkan gitu. Justru ingin ngejaga kita, jangan sampai kita seperti itu. Allah ingin melindungi kita. Kan Allah tuh udah kasih warning semua sebenarnya. Ya, udah tanda hati-hati. Nih, kejadian begini akibatnya dari perbuatan dia begini-begini, akibatnya akan begini. Udah ada warning. Orang yang beriman tentu akan sangat hati-hati kalau mendengar atau melihat kejadian seperti itu. Fala nas'alullah al-afwa, kita mohon kepada Allah ampunan wal afiyah. Dan mudah-mudahan juga Allah memberikan kita afiyah, kesehatan lahir batin. Innahu jawadun karim, sungguhnya Allah Maha memberi dan Maha pemurah, ya. Ini satu hikayat di ujung pembahasan tentang zakat, ya. Orang yang tidak mau membayar zakat, di ujung kalimatnya diselipkan cerita seperti ini oleh pengarang. Tentu seperti tujuan tadi, ayat tadi adalah supaya kita mengambil pelajaran. Hati-hati, karena sekali lagi man'uz zakah, menahan tidak membayar zakat itu ketika kita mampu, ya. Bukannya orang yang nggak mampu. Yang mampu siapa yang mau dibayar? Yang mampu, yang punya harta melebihi nisab, ya. Yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, dalam 1 tahun sisa harta kita, sisa penghasilan kita, sisa makan, ya, itu melebihi daripada harga 85 gram yang tahun ini sudah diputuskan, ya. Yang terakhir oleh Majelis Ulama Indonesia itu nisabnya seharga 85 gram. Nah, itu hasil usaha kita, gaji kayak, ya, hasil ngobjek apalah gitu, kontrakan, kita kan juga punya kontrakan. Itu hasilnya dalam setahun setelah dikurangin makan kebutuhan, ya, taruhlah udah dipakai makan misalnya setahunnya berapa, 200 juta misalnya buat makan doang. Nah, sisanya masih ada nih 85 juta. Nah, 85 gram taruh 85 juta. Dalam setahun masih ada sisanya. Nah, sisa itu yang dizakatin. Kecil memang, tapi kalau kita nggak keluarkan akibatnya begini, gitu. Terjadi siksa kubur. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini pelajaran penting, ya, bagi kita supaya kita semakin taat yang menjalankan perintah-perintah Allah. Mari kita berdoa di ujung pengajian kita ini. Mudah-mudahan Allah pelihara iman dan Islam kita. Allah tuntun kita menjadi hamba yang taat dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha abwaba ridha wa taysir wa tughliqu biha abwaba syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما تنفعنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وأخلاقا كريما رافعا وعمرا طويلا مباركا نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم